Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran IPS. Walaupun suasana sudah mulai ke jam siang, semoga semangat kalian tetap ada mungkin gitu ya. Baik, kita langsung saja. Pembelajaran kali ini yaitu tentang dampak positif globalisasi. Di pelajaran sebelumnya, kalau tidak salah, kita telah mempelajari bentuk globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk globalisasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, bentuk globalisasi itu Eneng ini. ada bentuk globalisasi dalam bidang budaya, dalam bidang komunikasi, iptek, terus ada dalam bidang teknologi dan politik, Pak. Iya, pintar sekali. Ada yang lain mungkin yang berbeda jawabannya? Tidak ada ya. Ya, baik. Terima kasih kalau tidak ada. Baik, sebelum dilanjut, mungkin Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Kira-kira siapa yang tidak hadir ya? Kok Mas Kumal nggak ada ya? Hal, Pak. Oh iya. Skomal mungkin sakit Iya Pak Kak, tadi Gomal izin udah pulang. 3 hari nggak masuk. Oh, sudah lama ya. Pak Ya, Gomalnya mudik. Ya, insya Allah mungkin besok lusa kita home visit ke rumah Mas Kumal. Siapa tahu mungkin dia sedang membutuhkan motivasi dari kita. Nah, dengan motivasi itu mudah-mudahan penyakitnya sembuh gitu secara tiba-tiba. Amin. Nah, baik, kita lanjut saja. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu melalui model discovery learning peserta didik atau kalian nanti diharapkan bisa menelaah dampak positif paling tidak pada lingkungan dengan penuh ketelitian. Kemudian menguraikan contoh dampak positif globalisasi dengan benar, menyimpulkan dampak positif globalisasi yang ada di sekitar kalian, kemudian menyajikan hasil diskusi tentang dampak positif globalisasi secara baik dan penuh tanggung jawab. Itu mungkin tujuan pembelajaran kali ini. Baik, sebagai mungkin kata pengantar, ada sedikit kata-kata mutiara, yaitu persyaratan kehidupan baik adalah kedamaian di antara manusia, dan halangan utama kedamaian adalah keangkuhan hidup. Jadi mari kita belajar untuk hidup rendah hati. Kenapa demikian? Karena di pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari dampak negatif dari globalisasi, maka di situ ada seperti hal-halnya kriminalitas dan hal-hal yang lain mungkin yang timbul dari dorongan dalam hati, yaitu kebalikan dari rendah hati tersendiri. Baik, ini pengertian globalisasi seperti yang pernah kita pelajari, yaitu suatu proses di mana antar individu, kelompok, dan antar negara saling berinteraksi.
bergantung, terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, kita lanjut lagi. Kita mengetahui mungkin ciri-ciri berkembangnya globalisasi di dunia saat ini. Di antaranya bisa kita lihat mungkin gambar-gambar yang sudah ada di depan kalian. Kenapa di sini digambarkan bayi yang diam di depan laptop, kemudian gambar-gambar yang lainnya. Nah, kira-kira ini menurut kalian menggambarkan fenomena apa? Mungkin nanti jawabannya bisa dituangkan di tugas-tugas yang akan diberikan. Untuk itu, mari kita buat saja mungkin kelompok. Kita buat 2 kelompok saja. Pertama mungkin yang akan diketuai oleh siapa ya? Siapa yang kemarin ranking 1? Neng Epri ya? Oh iya, Neng Epri aja ketua kelompok 1. Yang tahun kemarin ranking 1 kalau gak salah siapa ya? Neng Grace. Oh, enggak yang kedua aja. Tahun sekarang yang kedua kalau enggak salah Mas Apriko ya ranking 2 ya. Nah, jadi untuk anggota-anggotanya mungkin untuk Mas Ali, Mbak Grace, kemudian Mbak Anita itu masuk ke kelompok 1. Untuk Mas Dimas, kemudian Mbak Erika, dan sisanya itu masuk ke kelompok 2. Nah, setelah kalian berkelompok, nanti Bapak akan bagikan mungkin LKPD, tapi sebelum mengerjakan LKPD, kalian bisa menyimak dulu sedikit penjelasan dari Bapak. Ini mungkin diantara dampak positif pada global. Halo. Pak Ajis. Ya Pak, sudah kedengaran Pak. Ya Pak, silakan. Presentasinya masih ada Pak? Masih Pak, masih. Masih Pak. Masih Pak. Ya. Guru bertanya. Gimana? Bentar Bu, yang di laptopnya mati. Ya, kita lanjut saja mungkin ya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang nomor 2, yaitu Maaf Pak, PPT-nya nggak kelihatan Pak. Oh, kelihatan ya. PPT-nya keluar Pak. Pak Ajis nggak kelihatan Pak Ajis. Oh ya. Sudah adakah? Belum Pak. Belum Pak Ajis. Belum. Bagaimana, sudah ada? Sudah Pak. Mulai. Ya. Kita lanjut.
yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, ada yang bisa mengartikan apa itu meningkatnya efektivitas dan efisiensi? Saya mungkin Pak, boleh? Coba kelompok 1 dulu. Oh iya, silahkan. Mau tanya Pak, dari tadi mau tanya. Saya dulu atau Mau Mbak tanya. Anita, Pak Aziz? Silahkan mungkin menjelaskan dulu. Setelah menjelaskan nanti Bapak buka sesi pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Untuk materi peningkatan efektivitas dan efisiensi ini, kalau yang saya pahami Pak, yang dari lingkungan saya, mungkin seperti pembuatan batik. Itu kan kalau masih tradisional kan membutuhkan waktu yang lama tuh Pak. Mungkin satu kain itu mungkin 1 minggu. Tapi dengan adanya globalisasi, peningkatan teknologi juga dengan alat-alat modern itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dan biaya yang relatif lebih murah Pak. Itu Pak kalau sepengetahuan saya Pak. Terima kasih Pak Aziz. Iya, bagus. Ada yang lain atau mau langsung bertanya? Silahkan. Mau tanya Pak. Ya, silahkan. Ya ini kan saya pernah dengar tuh kalau nggak salah dari lagunya Bang Haji Roma ya Pak ya. Itu Gimana? ada ungkapan kalau ilmu itu bikin hidup. Kedengeran ya Bapak ya suara saya? Ya, kedengaran. Saya ulangi ya Pak pertanyaannya. Ya. Ini saya pernah dengar Pak, ini ungkapan ini sangat bagus dan berkesan buat saya Pak. Itu di salah satu lagunya Bang Haji Roma Irama. Karena saya termasuk penggemar dangdut Pak. Ya itu gimana katanya tuh? gini Pak, kalau ilmu itu bikin hidup jadi mudah, seni itu bikin hidup jadi indah, dan agama itu bikin hidup jadi terarah. Kira-kira ini apa ya kaitannya dengan globalisasi itu seperti apa ya Pak? Oke, Makasih, sebelum Pak. Bapak, ya terima kasih juga Neng Anita ya. Silahkan barangkali ada temannya yang bisa menjawab bagaimana itu kaitan lagu Roma Irama dengan dampak positif globalisasi. Ayo. Mungkin ketua kelompok 1. Ayo, adakah? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, mungkin apakah kita sepakati ini sebagai tugas untuk dikerjakan nanti di rumah atau kita jawab sekarang? PR aja Pak, PR. PR. Aduh, baik. Mungkin ini tugas yang sangat bagus ya. Karena itu tadi kaitannya antara ilmu, agama, dan seni itu memang ada mungkin kaitannya dengan dampak positif globalisasi ini. Tapi untuk jawaban yang lebih matang supaya kita tidak mengada-ngada, alangkah lebih baiknya kita mencari dulu sumber-sumber atau referensi-referensi yang bisa menguatkan jawaban kita. Intinya kita mungkin tabayun atau membuktikan dulu. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin akan menjelaskan dampak positif globalisasi yang ke-3 sampai ke-7, tapi kita akan mengetahui penjelasannya dari video yang akan kita saksikan kali ini.
Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Globalisasi. Globalisasi membuat negara-negara di dunia menjadi terhubung. Hubungan antar negara ini tidak hanya terjadi pada satu bidang, tapi di berbagai bidang, seperti kebudayaan. Globalisasi bisa membawa banyak dampak positif untuk orang-orang di seluruh dunia loh. Yuk cari tahu dampak positif globalisasi di bidang pariwisata, transportasi, perdagangan, kreativitas, dan budaya. Dampak positif globalisasi di bidang pariwisata. Saat sebuah negara menjalin kerjasama dengan negara lain, bidang pariwisata pasti akan berdampak. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke negara itu. Dampak positif ini juga bisa menghasilkan peraturan bebas visa, sehingga wisatawan luar negeri hanya perlu membawa paspor. Dampak positif globalisasi di bidang transportasi. Proses globalisasi yang terjadi bisa membuat bidang transportasi jadi berkembang. Globalisasi mendorong adanya pertukaran ide dari negara yang lebih berpengalaman membuat alat transportasi ke negara lain. Hasilnya, negara lain jadi punya pengetahuan untuk membuat alat transportasi yang canggih. Selain itu, globalisasi juga membuat banyak negara bekerja sama membuat transportasi umum sehingga biaya perjalanan jadi lebih murah. Dampak positif globalisasi di bidang perdagangan. Dulu, barang-barang khas suatu negara mungkin hanya ada dan dijual di negara itu saja. Tapi dengan adanya globalisasi, barang-barang bisa dijual sampai ke luar negeri, termasuk juga makanan. Hal ini karena negara-negara sudah menjalin kerjasama sehingga memudahkan barang untuk masuk ke negara itu. Maka itu, sekarang kita bisa menemukan berbagai makanan dan produk dari negara lain di sekitar kita. Dampak positif globalisasi di bidang kreativitas. Saat sebuah negara mengalami globalisasi, pastinya orang dari luar negeri jadi lebih mudah masuk ke negara itu untuk bekerja. Hal ini mendorong warga lokal untuk mengembangkan kreativitas supaya bisa bersaing dengan orang asing. Persaingan yang sehat ini bisa membuat kreativitas orang jadi lebih beragam. Dampak positif globalisasi di bidang keragaman budaya, pola pikir, dan toleransi. Globalisasi juga bisa memengaruhi kebudayaan dan pola pikir masyarakat dunia. Salah satunya adalah wawasan kita tentang suku dan budaya di seluruh dunia jadi bertambah. Hal ini membuat toleransi jadi meningkat karena sudah mengetahui kebudayaan dari negara lain. Nah, itulah beberapa dampak positif dari globalisasi. Dampak apa yang paling teman-teman rasakan di kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya. Nah, baik. Bagaimana, sudah menyaksikan? Belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya, sebagaimana di video tadi, kira-kira apa dampak positif yang bisa kalian rasakan pada kehidupan sehari-hari? Nanti silahkan jawabannya kalian isi di LKPD yang akan Bapak bagikan. Tapi sebelum ke LKPD, mungkin untuk menambah gairah wawasan kalian, alangkah baiknya kita mengerjakan dulu kuis yang akan Bapak gunakan sekarang ini ya. Nanti yang paling tinggi nilainya Bapak kasih hadiah. Hadiahnya nanti pokoknya Hadiahnya apa, Pak? surprise. Surprise, Pak. Nah, hadiahnya Ya, Pak. surprise pokoknya. Silahkan Ya, Pak. kalian Makasih, Pak. gunakan HP. Ya, HP-nya silahkan gunakan ya.
Silahkan gunakan HP-nya, kunjungi link di http kahoot.it. Kemudian jika sudah muncul meminta PIN, nanti Bapak akan berikan, tapi pastikan dulu kalian semua bisa masuk ke websitenya dulu. Bagaimana, sudah ada yang bisa? Nggak ada kuota, Pak. Oh, nggak ada kuota. Baik, perwakilan saja mungkin dari setiap kelompoknya, perwakilan. Nanti hadiahnya saldo GoPay. Ya, nanti Hadiahnya saya apa, Pak Aziz? hadiahnya nanti dikasih pulsa 5.000 ya. Pinnya apa Pak? Pinnya? Pinnya, nah, kalau sudah ada yang masuk silahkan pinnya 055 16 423. Sudah ada yang mulai? Baik, kita lihat Pak. mungkin ya. Coba Pak, ini kita masih banyak bingung ini di belakang Pak. Oh, siapa itu? Ini juga ramai sekali Pak, ini kita di sama Denny nih Pak. Duh, Denny itu ya. Iya. Nanti ditalapung ke alam Jabarut loh. Jangan main-main pukul-pukulan ya. Oke, udah ada yang masuk nih. Denny Rahman, Endah, Erika. Yang lainnya bagaimana? Apakah HP-nya lowbat Pak, HP-nya. lowbat? Sebentar. Mbak Anita rame, Pak Aziz. Hah? Sudah jawab. Mbak Anita rame itu. Gimana rame? Mbak Anita yang rame, Pak. Iya Pak, lapar Pak, udah siang belum Astagfirullahaladzim. makan. Lapar ya. Ya lapar. Belajar sabar dulu ya. Ini ujian mungkin. Bapak, Baik, kita lihat sama-sama ya, gimana? saya sudah jawab nomor 3, Bapak. Sudah selesai, ayo selesaikan, nanti hangus loh. Oke, bagi teman-temannya yang tidak mengerjakan kuis, silahkan mungkin kalian bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, ini mungkin pertanyaannya. Ayo, siapa yang bisa?
Baik, kita lihat poin yang sekarang memimpin mungkin Neng Endah. Ayo yang lainnya bagaimana? Apakah akan merelakan pulsanya? Karena ini pertanyaannya berkaitan juga dengan materi yang sedang kita bahas, yaitu mengenai globalisasi. Silahkan sambil mengerjakan LKPD yang sudah disediakan mungkin. Kita tunggu hasilnya ini 1 menit lagi. Jika Bapak, nilai saya ya, tidak berubah, Bapak. tidak berubah apanya? Skornya tidak berubah. Iya Pak Denny. Masa nilai saya Pak Denny, Pak Aziz. Tadi kan udah Ini saya jawab. sudah 3.000. Di situ masih 0 Pak. Iya. Di 0 ya, baik. Kita lihat lagi. Udah ada yang selesai sampai nomor 10? Iya. Iya, masih Neng Endah yang pertama. Udah selesai semuanya mengisinya? Sudah, Pak. Ya, Bapak. baik. Hah? Baik, kalau sudah mengisi, mungkin silahkan kalian kerjakan LKPD bersama-sama. Baik, untuk pemenang pulsanya mungkin Neng Endah ya. Nanti ditunggu saja pulsanya, mudah-mudahan masuk hari ini. Tapi kalau tidak ada, mudah-mudahan hari besok masuk ya. Baik, kita tunggu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ada yang kebingungan LKPD-nya? Sudah selesai semua atau ini? Belum Pak, kelompok saya teman-teman pada tidur semua, saya aja ngerjain. Oh, tidur. Bagus, bagus. Kalau tidur mungkin LKPD-nya Bapak bagikan di mana ya, Pak? Oh, LKPD-nya belum punya. Aduh. Ya Pak, belum dibagikan Pak. Oh, belum dibagikan ya. Iya, lupa mungkin Pak. Adim, inilah mungkin efek umur Bapak yang sudah ketuaan. Jadi mohon dimaklum ya. Ya Pak, semangat Pak. Iya. Ya, silahkan. Mungkin sekarang bisa perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD. Waktunya mungkin 3 menit saja ya, karena sudah yakin ini kalian tahu jawabannya karena kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bentuk globalisasi, dampak negatif globalisasi. Mungkin untuk dampak positif bisa saja ini antonim dari
dampak negatif globalisasi atau lawan katanya dari dampak negatif globalisasi. Silahkan, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Kalau sudah habis, coba kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Apakah dari kelompok 1 atau dari kelompok 2? Ditunjuk aja, Pak. Kelompok mana yang duluan? Oke, Bapak tunjuk saja. Karena sesuai kesepakatan ini inginnya ditunjuk, Bapak tunjuk dulu kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan 2 nomor saja mungkin dari LKPD-nya. Nomor lainnya disampaikan kelompok 1, mengingat waktu kita mungkin sebentar lagi pergantian pelajaran ya. Silahkan. Sudah ada? Saya mungkin, Pak. Ya, silahkan. Bagus. Ayo. Nah, sekarang mulai ada perubahan. Tahun kemarin yang mendominasi itu perempuan. Ayo, dari kaum laki-laki. Pak, semangat, Pak. Ya, Ini semangat. untuk yang di LKPD tentang efektivitas dan efisiensi. Yang pertama, 2 Pak ya tadi ya? Ya, 2. Kelompok kami 2 ya. Yang pertama itu tentang bidang politik. Bidang politik ini salah satu contohnya mungkin terciptanya sistem pemerintahan demokratif dan terbuka, Pak, seperti yang ada di Indonesia, Pak. Ya, Untuk yang bagus. bidang politik, untuk yang bidang ekonomi mungkin adanya pasar bebas, Pak, sehingga kegiatan ekspor impor meningkat di masing-masing negara, Pak. Itu hasil diskusi kelompok kami, Pak. Ya, sangat bagus. Perwakilan dari kelompok mana ini? Kelompok 2 insya Allah, Pak. Oh iya, kelompok 2. Bagus. Silahkan kelompok 1 belum. Neng Epri, ada? Iya Pak, Adeni katanya tuh Pak, saya udah nyatet. Adeni yang presentasi. Iya. Ayo Mas Denny. Apa ya? Adeni sementara ada urusan dulu kepentingan OSIS. Dia itu ketua OSIS, jadi mau menilai dulu bagaimana situasi sekolah saat ini. Dia sama Mas Dimas. Jadi silahkan yang ada dulu saja. Iya, Epri udah nyatet.
Ayo. Itu Mbak Indah itu kelompok 1 itu. Iya, Tete, Enda, ayo. Baik, ini efektivitas dan efisiensi di bidang pendidikan ya Pak. Ya, bagus. Silahkan, Neng. Sekarang kita menggunakan laptop untuk mengetik dengan cepat dan lancar dan rapi, biar nanti kalau dipresentasikan bisa bagus. Lalu kita bisa pakai proyektor dan PowerPoint. Jadi meskipun ada papan tulis, tapi kita pakai teknologi yang lebih memudahkan dan menarik. Itu Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang lain sebelum kita akhiri? Oke. Saya Pak, dari kelompok Ya, 2. silakan. Ya, kelompok 2, Neng Grace. Ya, dari Silakan, bidang Neng sosial Grace. budaya itu adanya festival budaya atau pertukaran budaya antar negara, sehingga kita bisa mengenal budaya-budaya dari negara-negara lain. Terus kemudian di bidang informasi, Pak. Nah, di bidang informasi kita mudah untuk mendapat informasi atau berita-berita secara global atau mendunia. Dan juga memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, Pak. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi sekalipun dengan jarak jauh seperti itu, Pak. Iya, sangat bagus sekali. Meskipun jarak dan waktu memisahkan kita, tapi kita tetap bertemu di doa, gitu kata lagu siapa itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan mungkin presentasinya. Tidak usah di depan kelas saja, mungkin Bapak cukupkan kalian mempresentasikannya tadi. Jadi kita kondisional saja ya. Berhubung mungkin situasi dan kondisi sebentar lagi akan pergantian pembelajaran. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa menambah lagi pengetahuan tentang dampak positif globalisasi, khususnya dampak positif yang ada di lingkungan kita. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada pepatah mengatakan mari kita miliki jiwa yang besar untuk mengakui dan bersikaplah bijak untuk mengambil hikmah dari kesalahan yang telah kita lakukan, serta jadilah kuat untuk memperbaiki kesalahan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu kita jangan memandang globalisasi dari seperti pembelajaran yang sudah kita lalui, tapi ada unsur-unsur positif yang dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, pertemuan ini semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, kira-kira bagian pelajaran mana yang menurut kalian paling membosankan? Ayo, jujur saja ya, kita jujur-jujuran. Adakah yang mau berpendapat? Kerja kelompoknya, Pak. Nggak pada kerja. Oh, kerja kelompoknya. Ya. Ada lagi? Itu Pak, kalau disuruh presentasi rebutan enggak mau Pak. Iya, itu dia mungkin. Ini sebenarnya sih adat kita ya. Jadi sukanya gimana itu? Menuduh ke orang lain, tapi kan secara simbolis juga tuduhan kita ini 1 ke orang lain, cuma 3 ke kita. Nah, jadi sebaiknya kita saja yang memberanikan diri, begitu mungkin.
Ada lagi kira-kira yang paling membosankan atau yang paling menyenangkan? Silahkan. Saya dapat pulsa, Pak. Oh iya, dapat pulsa. Oke, walaupun pulsanya belum ya. Ya, mungkin jika Selamat Mbak Indah. Terima kasih. jika Jajan. kalian aktif semua, mungkin hadiahnya akan lebih besar itu. Bisa saja sepeda, mungkin banyak saja, atau hadiah-hadiah yang lain mungkin. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan yang tetap terjaga, terutama dari wabah yang sekarang melanda seluruh dunia, yaitu COVID-19. Baiklah, jaga kesehatan, selalu berdoa, jangan lupa laksanakan 3M-nya. Semoga kita bertemu kembali. Sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Pak. Jangan lupa Ya. hadiahnya, pulsanya. Siap, siap. Sudah ini berakhir ya untuk Pak Ajis ya. Mohon izin untuk Pak dosen, Pak Dewa, Bu Elmi, Pak Joko. Ini langsung apakah ditanggapi oleh observernya? Ya, seperti biasa saja Bapak. Langsung saja observernya dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dewa. Oke. Monggo Pak Denny sama Pak Dimas. Mungkin Pak Denny dulu mungkin, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ali Imran. Jadi langsung saja terkait presentasi yang disampaikan Pak Ajis dari pendahuluan. Tadi Pak Ajis bagus itu ada filsafat atau apa ya, motivasi untuk hidup rendah diri dalam pembukaan. Tadi ada presensi juga sudah dimulai. Terus dari inti, ini yang menurut saya menarik ya, ada permainan games yang dibuat oleh Pak Ajis begitu, sehingga sebelum memasuki pembelajaran diberi dulu anak-anak games gitu. Jadi anak-anak merasa tertantang gitu, merasa berlomba begitu sebelum memasuki kelas. Jadi ada kondisi permainan dulu begitu. Meskipun saya kalah nih dengan Bu Endah nih, diam-diam ternyata larinya laju juga Bu Endah ini. Dari inti saya pikir sudah bagus. Terus di penutup refleksi diri yang disampaikan oleh Pak Guru Pak Ajis ini ya sudah baik, meskipun tidak ada penekanan bahasa misalnya refleksi diri begitu ya, tapi sudah cukup bagus dan juga ditutup dengan salam dan doa. Mungkin itu saja sedikit saran dan masukan Pak Ajis. Terima kasih Pak. Habis ini langsung saya Pak Ali. Ya Pak Dimas, silakan Pak. Untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masukan tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Denny, mulai dari pendahuluannya sudah baik, ada motivasi dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan inti mungkin saya sedikit kasih masukan, yaitu tadi Pak Ajis ketika lagi main game, ya tadi apa namanya? Aplikasinya Kahoot. Nah, itu juga sambil kayak memburu-burukan ke diskusi. Jadi kayak kurang fokus. Jadi maksud saya selesaikan dulu Kahoot-nya, baru langsung ke bahas diskusi. Jadi anak-anak lagi ngerjain Kahoot, Pak Ajis juga udah mulai ngebahas tentang diskusinya. Jadi mungkin dipilah dulu, selesai dulu salah satunya Kahoot-nya, baru
ngebahas tentang diskusi. Itu aja. Kemudian untuk penutupnya juga sudah bagus, sudah ada doa, sudah ada jangan lupa untuk yang mematuhi 3M dan juga ada motivasinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Pak Aziz, ya merunut dari apa yang sudah disajikan dan mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aziz ini, rupanya Pak Aziz ini satu suka filsafat ya, yang kedua ini agak puitis juga ya, jadi sempat terkesima dan terkesiap saya ini tadi ya, apalagi kalau sudah ada kata-kata apa istilahnya ini anak-anak ya, menambahkan agar bergairah gitu ya. Tadi yang saya tangkap dalam pembelajaran seperti itu ya. Tapi keseluruhan bagus Pak ya, sudah bagus dan betul-betul apa istilahnya bagi siswa yang kebetulan kemampuan heterogen dan apa istilahnya di dalam istilahnya kurang cepat di dalam menangkap ini, gaya kemudian gestur dari Pak Aziz ini sudah mumpuni sepertinya itu ya. Kemudian untuk gambar PowerPoint Pak ini ya, ini ada satu hal mungkin Pak Aziz tidak menyadari, waktu memberikan ada satu slide yang bergambar ada 6 gambar kalau nggak salah itu, terlontar kata-kata ya, padahal di situ sudah tertulis ya, ini gambar fenomena apa anak-anak ini ya, ini gambar fenomena apa anak-anak, padahal ada tulisannya di situ apa lanjutannya, globalisasi. Otomatis anak-anak itu tinggal apakah ini merupakan suatu trik dari Pak Aziz, apakah anak-anak itu fokus atau tidak di dalam pembelajaran itu ya. Tapi juga sip juga nih bisa dipakai ini ya. Kemudian untuk PPT ya, PowerPoint yang disajikan oleh Pak Aziz ini, saya melihat ada satu yang mungkin perlu sedikit disesuaikan Pak ya. Namanya PowerPoint itu senantiasa adalah inti, jadi bukan suatu kalimat yang panjang sehingga hampir penuh dari satu slide itu. Paling enggak bisa saja cukup singkat, tapi Pak Aziz yang akan menguatkan dari materi yang disajikan di dalam satu slide itu. Saya melihat tadi ada seperti itu. Kemudian untuk videonya oke, ya, bagus juga, lebih kontekstual dan sesuai dengan usia anak-anak ya. Apalagi ada kata-kata ada di pojok kanan atas tadi ada diambilkan dari bubu ya. Apakah ini mau jadi anak-anak bisa melihat sambil bubuk atau bagaimana ini? Tapi saya pikir itu adalah bagian dari ya, diambilkan dari sumber bubu itu ya. Kemudian ada kata kalimat yang seharusnya tidak terlontar atau mungkin juga stylenya Pak Aziz seperti itu ya. Ini saat dijumpai anak yang nyeletuk ya, Pak ini kok anak-anak sedang tidur malah dipuji ya, bagus ya. Ini mohon tidak terulang, khawatir nanti malah teman saya tidur berarti saya boleh tidur dong, akhirnya seperti itu ya. Di dalam proses pembelajaran mungkin khawatir tidak mencapai tujuan yang diharapkan ya, sesuai dengan IPK yang sudah dirancang di RPP-nya Pak Aziz ya. Tapi secara keseluruhan bagus Pak ini ya. Terima kasih Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, tambahan untuk Pak Aziz ya. Tadi waktu yang sudah ditempuh Pak Aziz ini 43 menit ya Pak Aziz ya. Terus terang ya, tadi saya lihat langkah-langkah pembelajarannya tuh belum runtut ya. Seperti tadi LKPD-nya sampai kelupaan, ini bagaimana. Nah ini berarti tolong Pak Aziz, langkah-langkah pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh Pak Aziz ya. Terus intonasi bahasa Pak. Saya kalau tadi memperhatikan Pak Aziz, saya ngantuk terus terang aja nih ya. Nanti dikhawatirkan anak-anak juga kalau Pak Aziz itu tuh ngantuk ya.
tolong ada intonasi ya Pak Ajis ya, kapan kita lemah lembut, kapan kita keras. Jadi dalam pembelajaran juga itu harus diperhatikan Pak Ajis ya. Terus yang lainnya video ya sudah tadi. Terus juga untuk memberikan reward anak-anak atau memberikan sanksi, ya misalnya ada anak-anak yang ngantuk apa juga ya, Pak Haji jangan bagus tidak boleh itu ya. Jadi Pak Haji juga perlu tegas ya, perlu tegas kepada peserta didik biar anak-anak kembali lagi fokus ke pelajaran. Jadi gitu ya Pak Haji, mungkin kenapa kok ada yang ngantuk dan sebagainya gitu tadi, mungkin karena Pak Haji intonasi bahasanya ini perlu diolah ya. Saya tahu orang Sunda tuh kalau ngomong kalem, tapi ya ada kalanya juga ada intonasi yang agak keras gitu loh Pak. Jadi intinya untuk untuk memberikan jeda ya, biar pembelajaran ini lebih terarah gitu. Ya Pak Ajis ya, nggak apa-apa, saya juga paham, saya juga orang campuran Sunda Pak. Jadi ya gitu, kalau Sundanya Sunda betul ya itu kalem gitu ya. Nanti kita terbawa arus nanti Pak, dalam terus ya. Nah, seperti sungai kan kadang-kala ada batu-batuan, ada apanya, jadi harus bervariasi gitu. Ya Pak Ajis ya, tetap Ya, Bu. semangat, mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya persisnya Pak Ajis lebih bagus lagi. Ya terima itu kasih, saja Bu. tambah dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Helmi, Pak Joko, para observer. Ya, secara umum sudah disampaikan, saya hanya ngegongi aja lah. Terakhir kan enaknya begitu, nggak usah lama-lama ya. Pertama memang gayanya Pak Aziz slow ya, slow. Nah itu dampaknya memang satu sisi bisa saja apa yang disampaikan materi yang sampaikan Pak Joko tadi memang bisa dimengerti gitu ya. Tapi satu sisi betul dikatakan Bu Helmi juga ya, ada tipikal itu yang menyebabkan ngantuk gitu ya. Memang kita punya bawaan bayi ini lain-lain memang. Ada yang ngomongnya besosolen gitu ya. Ada yang ngomongnya cepat, tidak mengerti maksudnya, cepat jelas. Ya pelan-pelan tidak jelas, tapi pelan-pelan jelas, itu ada macam-macam tipikal. Tetapi yang paling penting adalah kita sadar bahwa pada saat kita ngomong itu sadar bahwa apa yang kita omongkan bisa diterima oleh lawan berkomunikasi kita. Itu yang paling penting. Ya kadang-kala itu bisa jadi saya ngomong apa ya gitu. Nah, yang ngomong aja nggak ngerti, apalagi yang diajak ngomong gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah itu memang jadi guru berhadapan dengan orang lain, peserta didik, itu betul-betul sadar apa yang kita omongkan, dan kita betul-betul meyakini apa yang kita omongkan itu bisa dimengerti. Apalagi pemilihan istilah-istilah untuk anak-anak SMP itu betul-betul. Jadi keterbacaan kalau itu buku, begitu ya. Kalau wacana, bagaimana wacana kita juga dapat dimengerti oleh tingkat anak SMP. Nah kadang-kala begitu, ya. Nah ini yang kedua, karena slow ya kita belajarlah karakteristik itu. Semua bisa belajar, tapi memang butuh waktu ya. Yang kedua, mungkin saya yang salah tadi sebutkan, ada yang sebutkan itu apa? Filsafat gitu ya. Filsafat. Rendah hati dengan rendah diri berbeda ya. Di low profile itu kita tidak boleh rendah diri loh. Tapi rendah hati boleh gitu kan. Nah ini tidak boleh rendah diri. Nah ini yang berikutnya, dari ketiga penampil tadi ya, saran saya belum menemukan secara jelas ini mata pelajaran IPS. Nah mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi dan refleksi teman-teman yang lain. Ini mata pelajaran IPS ya. IPS itu ada geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah. Nah, kebetulan ini tadi tentang globalisasi, Pak Aziz. Kemudian sebelumnya mobilitas sosial. Nah, kira-kira coba dikonektingkan sedemikian rupa media-media terkait dengan mobilitas sosial, terkait dengan globalisasi, itu bisa nggak dikonektingkan dengan sejarahnya, dengan geografi, dengan ekonomi. Nah ini pekerjaan berat memang, tidak gampang. Ya, saya memberitahu Bapak Ibu memang gampang, tapi kalau disuruh ya belum tentu gampang. Tapi kita punya usaha gitu ya, punya usaha. Bagaimana itu ada
IPS-nya nampak nanti. Itu. Yang kedua, kalau membuat media, contoh-contoh ya, itu apakah itu tentang ya mobilitas sosial, globalisasi, kalau bisa ada unsur kontekstual ya, yang memang ada di lingkungan anak-anak sehingga mudah dimengerti gitu ya. Jadi jangan yang jauh-jauh, boleh, kenapa tidak? Tetapi alangkah baiknya kalau itu juga dikaitkan dengan kondisi lokal setempat. Baik, terima kasih Pak Asis, sudah bagus kok. Iya, udah bagus. Ya, saya kira itu. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Denny, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Denny?